Qin Yichen juga memahami alasan mengapa Xingtian membuka begitu banyak dunia dan bahkan bergabung. Biarkan dia bertarung. Ini adalah istana ilahi pertama Zhenlong. Ini adalah kota kelahirannya. Berjuang untuk kampung halaman. Bunuh semua predator. Pergi dan lihat ras apa ini. Spanduk God of War bisa besar atau kecil, dan pikiran Qin Yichen diubah menjadi hanya 3 kaki, dan dia diangkat di pundaknya. Ketika yang pertama berubah menjadi streamer, spanduk God of War juga diburu. Qin Yichen melihat sosok seperti bukit tak lama setelah dia terbang keluar. Melihat sekeliling, raksasa batu raksasa seperti kulit sedang berjalan di hutan belantara yang tak berujung. Setelah pemeriksaan yang cermat, Qin Yichen menemukan bahwa makhluk-makhluk ini bukan kulit seperti batu gunung, tetapi batu gunung. Ini adalah klan Dewa Gunung. Ras Dewa Gunung adalah salah satu ras dewa. Ketika Qin Yichen melihat kelompok Dewa Gunung yang kuat itu juga memperhatikan kelompok orang luar ini. Apakah mereka? Tu Jiner tersenyum, mengangkat gigi harimau kecilnya, dan jatuh di depan klan Dewa Gunung. Apakah Anda pernah mendengar tentang Tusan? Tusan. Dewa yang kuat dari klan Dewa Gunung marah dan tiba-tiba teringat sesuatu. Tiba-tiba berkata, aku mendengarnya. Hanya beberapa hari sebelum Tusan dibunuh oleh Kisan. Hancur. Tu Jiner menggigit gigi harimau kecil. Apa-apaan? Sebaliknya, Qin Yichen menutupi dahinya tanpa daya. Dia memperkirakan bahwa Dewa Gunung asli ini, beberapa di antaranya diberi nama setelah gunung. Yang tahu siapa Tusan? Oke, berhenti bicara dengan mereka. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, dan menyeret Tu Jiner pergi. Setelah 2 hari, seorang klan-klan Dewa Gunung yang luas berubah menjadi kerikil dan pecah di depan semua orang. Apakah ini terlalu lemah? Saya mendengar bahwa seseorang baru saja dipukuli oleh penduduk asli di sini dan diselamatkan oleh bos saya. Ziyun mengibaskan blade. Tatapan jijik, cakar gas lurus Qingji dilapisi. Tanda seru. Kau tahu, aku tidak mencoba untuk menjadi Inferno mengetuk blokmu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tetapi harus mengakui bahwa dia tidak perlu lagi berasimilasi dengan ras pribumi ini. Dan kekuatan mereka memang bisa menyapu di sini. Belum lagi, sulit untuk menghentikan Qin Yichen dari masyarakat adat di dunia ini sendirian jika mereka dapat disertai oleh naga kekaisaran. Tapi Qin Yichen tidak senang terlalu lama, karena dewa dan setan lain yang memasuki dunia ini adalah sama. Lihatlah harta apa itu. Qin Yichen dan yang lainnya berjalan ke istana yang ditumpuk dengan batu raksasa, dan melihat batu dewa seukuran kepalan tangan, yang perlahan-lahan memukuli. Ini adalah jantung para dewa gunung. Mata Qin Yichen berkedip dan tiba-tiba meraih hati batu, dan ketika dia menyentuh hati, dia benar-benar melihat gunung laki-laki yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas dan mengembun ke jantung batu. Ledakan. Yang aneh adalah bahwa gunung dan bukit yang agung semuanya megah dan megah, tetapi ketika mereka dekat dengan hati batu, mereka berubah menjadi batu kecil. Sesaat kemudian, di depan Qin Yichen, berdiri boneka batu. Boneka batu ini tampaknya telah diringkas oleh orang-orang kuat klan Dewa Gunung yang tak terhitung jumlahnya di sini. Boneka batu bisa bertarung sendiri, dan mereka tampaknya bisa menutupi diri mereka sendiri dan menjadi baju besi harta karun. Bayi yang baik. Tuyulan terkejut dan bahagia, dan mereka tidak berharap Dao Bao bisa datang dengan mudah. Namun, seperti kata Qin Yichen, jika mereka berubah menjadi klan Dewa Gunung dan mereka telah kehilangan semua harta mereka, maka Tuyulan benar-benar tidak yakin untuk mengalahkan Kaisar Dewa Gunung. Kurasa kita tidak bisa hanya menggertak penduduk asli ini. Mata Tu Jiner berbinar. Siapa yang harus kita bully? Ziyun memelototinya. Kamu pikir apa yang aku lakukan? Qin Yichen melihat ke kejauhan, dan pusaran itu perlahan-lahan sembuh. Tetapi jika dia ingat dengan benar, beberapa hari yang lalu, pusaran itu berasal dari setan. Di setiap dunia masyarakat adat ini, hanya ada satu harta, dan ada lebih banyak harta pada para dewa dan dewa. Kuncinya, Qin Yichen tidak lupa memperbaiki spanduk God of War. Dan segera setelah saran ini dikatakan, segera menerima dukungan dari Yue Changhe. Beberapa hari kemudian, di istana ajaib di hutan terpencil, Li Kemojun sedang bermain dengan sepasang cakar setan hijau tua, dan ekspresinya penuh sukacita. Orang-orang asli di sini lemah dan menyedihkan. Harta karun seperti itu, tidak membutuhkan usaha. Namun, pada saat ini, saya melihat iblis terbang dan berlutut dengan tergesa-gesa. Raja, ada lebih dari selusin orang di luar, mengatakan dia akan datang untuk melihat raja. Jangan panggil aku raja. Li Kemojun motong dingin. Orang-orang pribumi ini, masih di bawah penyesuaian. Dan teman-teman di sekitarnya mendatangi mereka dengan rasa ingin tahu. Siapa ini? Kelelawar iblis menghadapi keraguan. Manusia? Li Kemojun dengan tidak sabar berkata, pria macam apa itu? Apakah ini luar biasa? Jauh lebih baik darimu. Tidak, setan kecil itu berarti orang-orang itu terlalu kejam untuk membunuh kita tanpa ampun. Wajah Li Kemojun jatuh. Ada apa? Ada orang yang datang untuk mengambil bayinya? Siapa mereka? Bilang itu Tusan. Raja, di mana Tusan?
Jangan panggil aku raja. Ledakan. Seperti murid sihir Mojun melintas, dan kelelawar iblis itu langsung berubah menjadi semburan darah. Dan yang pertama melihat lebih dari 10 sosok di luar aula iblis. Setelah setrum sedikit, dia tiba-tiba mengangkat senyum. Siapa yang seharusnya Benjun? Ini hanya sekelompok setan rubah kecil. Ini hilang. Ingin Ben mengirimmu ke jalan? Ketika kata-kata itu selesai, Rick sama sekali tidak ragu-ragu dan melambaikan lengan bajunya. Dia melihat cakar biru tua, yang berubah menjadi sepasang cakar besar, sangat tajam, merobek langit, dan bahkan lolongan kelelawar ajaib. Li tidak bisa mengerti. Kelompok setan rubah kecil Tusan ini, pemimpinnya hanya seorang kaisar iblis. Tetapi hidupnya cukup besar. Dia masih bisa hidup sampai sekarang. Melihat Rick tertembak, kaisar iblis di sekitarnya tertawa dan berkata, "Saudaraku, kasihanilah. Lihatlah rubah-rubah betina kecil. Tetapi mereka hebat." Iblis rubah Tusan adalah suatu keharusan. Tetapi sangat disayangkan untuk tidak menikah. Bahkan jika itu dijual di pasar sihir. Kelompok setan di Tusan mendengar dengan putus asa. Dan mereka putus asa untuk menemukan sesuatu. Kali ini, mereka harus dibunuh. Li juga merasa bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mencicipi rasa iblis rubah Tusan. Tetapi pada saat berikutnya, senyumnya membeku. Ledakan. Saya melihat Li gemetar dan mundur lagi dan lagi. Sepasang cakar hijau tua terkejut untuk terbang. Tidak baik. Senyum sekelompok orang kuat Mozu tiba-tiba membeku. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Tetapi sebelum mereka bisa bangun, mereka tiba-tiba melihat bahwa dunia ini tidak terlihat oleh matahari. Muncul tenda bulan yang mempesona. Tenda bulan itu berubah menjadi busur bulan, dan berubah menjadi panah dingin dari sumsum tulang. Wah! Li baru saja berdiri dan melihat ketiga temannya terbang keluar. Tepat setelah mendarat, panah bulan telah menembus jantung sihir mereka dan terbunuh di tempat.